yang menipu, maka dia bukan golongan kita. Siapapun yang melakukan penipuan, dia bukan atau tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Hadis ini disampaikan oleh Nabi ketika mendapati ada seorang pedagang yang berbuat curang dengan tidak transparan kepada konsumen. Maksudnya tidak memberikan penjelasan bagaimana kualitas barang yang dia jual, apakah bagus atau tidak. Jadi tidak menjelaskan apa spesifikasinya. Jadi yang ditampilkan yang bagus-bagus, padahal ternyata di balik yang terlihat bagus itu ada yang sudah cacat. Yang terkesan itu melakukan penipuan. Nah, makanya dalam Islam ada perintah atau motivasi untuk menekuni profesi atau melakukan pekerjaan apapun itu dengan jujur, karena melakukan profesi dengan jujur itu akan mendatangkan keberkahan. Itu keberkahan yang dimaksud itu adalah ya kesuksesan dalam setiap profesi yang dijalankan. Siapa yang berbuat jelas, maka hidupnya tidak akan berkah. Baik, untuk selanjutnya di sini akan saya bacakan penjelasan mengenai motivasi dari Islam agar kita giat bekerja. Jadi walaupun dalam Islam ada konsep tawakal, itu bukan berarti berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, tinggal menunggu rezeki dari Allah gitu. Tawakal tidak demikian konsepnya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah tawakul dan ada tawakul. Jadi hanya beda sedikit saja penulisannya, tetapi maknanya bedanya sangat signifikan. Perbedaan maknanya sangat banyak. Jadi kalau tawakal itu adalah berserah diri setelah sebelumnya melakukan usaha yang maksimal. Jadi tawakal itu selalu diawali dengan usaha yang maksimal. Sedangkan tawakul baunya panjang. Nah, itu artinya tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu saja. Jadi konsep tawakal itu sama sekali tidak bertentangan dengan anjuran atau perintah untuk bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Syekhu Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala yaqul alaikum bis-sabab wal yaj'al ahadukum mukahu subhanahu
wasafatu subhanahu, dan kapak kalian itu menjadi tasbih kalian juga. Jadi mungkin kalau dulu ini kerjanya kan mencari kayu bakar untuk dijual, dan itu alatnya menggunakan kapak. Nah, kapaknya itu bisa menjadi tasbihnya, bisa menjadi zikirnya. Setiap ayunan itu bisa menjadi, itu bisa dihitung ibadah. Atau kalau zikir, ya berarti peralatan zikirnya itu setiap kali melakukan apa, misalnya nempel ban, nah itu jadi tasbihnya. Iya. Lalu waliyata subhanahu, dan mesin jahitnya menjadi tasbihnya. Yang ada di yang sedang menekuni bisnis konveksi. Nah, jadi setiap kejahitan itu bisa jadi zikir. Wasafaro subhanahu, dan perjalanannya menjadi tasbihnya juga. Misalnya tukang becak, setiap kayuhannya itu oleh Islam dianggap sebagai ibadah zikir. Atau kalau gojek, misalnya setiap geberan ini gasnya itu bisa jadi ibadah. Pokoknya ma'al ulama ala annal kasba wajibun wujuban muakkadan wal haqqan fi sebatil iman. Ulama telah bersepakat bahwasanya berusaha atau bekerja itu hukumnya wajib, dan kedudukannya setara dengan kedudukan iman. Wah, ini berbeda ini. Jadi bekerja itu posisinya sama dengan iman. Ya, bagaimana tidak kok dalam Islam tentara yang punya kewajiban untuk bekerja mencari nafkah. Ya, itu kan mencari nafkah hukumnya wajib. Nah, diwajibkan oleh agama, dan menjalankan kewajiban itu adalah salah satu bentuk keimanan itu. Pemaklum anna man la kasbala huwa kal mar'ati la hawdala sirrujula. Dan maklum diketahui bahwa orang yang tidak punya pekerjaan alias pengangguran itu sama dengan perempuan yang dia tidak memiliki jiwa kesatria. Pandangan ini tentu melihat bahwa dulu yang bekerja hanya laki-laki. Kalau dulu yang bekerja hanya laki-laki, sehingga mereka yang tidak bekerja itu dianggap sebagai perempuan. Tetapi kalau sekarang laki-laki dan perempuan sudah sama-sama bekerja, artinya siapa yang bisa bekerja tetapi tidak bekerja itu tidak ada nilainya. Saya seringkali miris melihat ada remaja-remaja kita yang memilih untuk meminta-minta tidak bekerja.
cukup banyak sekali, tergantung trennya. Kalau trennya sekarang seperti apa, misalnya tren meminta kita sekarang cukup miris memang. Sayangnya yang kita lihat justru pemerintah di setiap, misalnya di dekat lampu merah yang di situ biasa ada orang minta-minta, itu memberi himbauan agar jangan memberi kepada mereka yang minta-minta. Tetapi saya kira itu bukan solusi. Dengan tidak memberi kepada mereka itu bukan solusi yang efektif. Bisa jadi solusi, tapi itu tidak efektif untuk mengangkat derajat mereka dari sekedar meminta-minta. Misalnya oleh pihak yang berwenang, Satpol PP misalnya, ditangkap lalu cuma didata tetapi tidak diberikan pelatihan, tidak diberikan bekal keterampilan supaya mereka tidak minta-minta. Nah itu tidak ada efeknya. Ditangkap, didata, dilepas, ya udah kita minta lagi nanti. Kalau tidak ada upaya untuk memberi bekal mereka untuk bisa berusaha. Jadi mereka yang sekarang itu sedang menganggur atau memilih untuk meminta-minta, nah itu tidak bisa sepenuhnya juga disalahkan. Kita perlu tahu ada apa sebenarnya yang terjadi sehingga mereka lebih memilih meminta. Yang paling miris juga, dan ini yang paling banyak yang jadi saya anggap mereka sebagai korban, itu ibu perempuan yang sudah usia parubaya sambil membawa anak, dan itu sangat mudah sekali dijumpai di tempat-tempat, misalnya di minimarket, di depan-depan minimarket, atau di jalan menuju jalan menuju makam wali, sangat mudah dijumpai. Pertanyaannya, mengapa mereka lebih memilih meminta? Memang pernah ada semacam riset, ternyata besar juga penghasilan meminta-minta itu. Pernah ada liputannya itu, bahkan masuk ke dalam TV nasional meminta-minta. Ternyata mungkin bisa lebih besar dari gaji misalnya pegawai negeri sipil. Itu bisa dihitung. Kalau setiap mungkin bisa dihitung, kalau lampu merah misalnya, satu hari itu lampu merah ada berapa kali, dan setiap lampu merah itu dapat berapa, tinggal dikalikan dijumlah selama 1 bulan. Wah, itu bisa lebih banyak. Tetapi bagi Islam itu bukan cara yang terhormat untuk memperoleh rezeki dari Allah. Karena mengapa tidak terhormat? Sedekah itu sesungguhnya adalah kotoran. Sedekah itu adalah kotoran. Artinya orang yang bersedekah sesungguhnya membuang kotoran yang ada pada hartanya. Artinya harta itu bisa menyebabkan kotoran, terutama kotoran jiwa. Kotoran jiwa salah satunya adalah sikap ingin, sehingga dengan begitu dia dibuat. Maka kalau orang gemar meminta-minta, itu sebetulnya dia gemar menerima kotoran. Apalagi menjadikan minta-minta
Baik, kita lanjutkan. Wakana sahibul wasiyah rahimahullah ta'ala yaqul mul fakir alladzi la hirfata lahu hukmul umatis sakinati fil qara laisa fiha naf'un li ahadin. Orang yang sudah fakir tapi tidak mau bekerja itu sama dengan burung hantu yang gemar tinggal di tempat yang rusak. Dia tidak ada manfaatnya sedikit. Nah, jadi ini lagi-lagi menjelaskan bahwa orang yang tidak mau bekerja, sudah miskin tidak mau bekerja, itu sebagai orang yang tidak ada nilai. Ada juga orang tidak mau bekerja itu karena gengsi, bisa jadi begitu. Tapi karena sebelumnya mungkin sudah sekolah tinggi sampai sarjana, terus ngelamar kerja kemana-mana gak diterima dengan ijazahnya, akhirnya pilih menganggur, tidak mau berwirausaha. Kenapa? Karena gengsi takut dinilai adanya sekolah tinggi-tinggi kok akhirnya jualan perkol, misalnya begitu. Jadi ini sebetulnya bisikan yang menjerumuskan. Ya, karena kalau menurut Islam selama pekerjaan itu halal dilakukan dengan benar, nilainya mulia.
jualan juga. Ya ini juga problem masyarakat kita. Ketika mendapati, jadi seolah-olah kalau sudah jadi kiai itu, ya kiai ya harus ini, harus ngajar, harus ceramah. Kalau sambil jualan itu kadang nggak didengarkan omongannya. Wong itu juga berdagang kok sama dengan saya. Nah, gara-gara begitulah udah nggak didengarkan omongannya. Nah, ini juga problem masyarakat kita. Penilaiannya terhadap kiai atau tokoh agama itu sangat tinggi, ekspektasinya sangat tinggi. Seolah kiai itu harus, pokoknya harus tidak ada urusan bisnis. Padahal tidak begitu. Tidak apa-apa kiai juga berdagang di pasar, tidak masalah. Membaca sejarah para ulama, misalnya ada Imam Abu Hanifah, salah satu ulama yang diikuti oleh mayoritas umat Islam juga di belahan negara yang lain. Itu profilnya beliau adalah seorang pedagang kain, Imam Abu Hanifah. Itu masih seniornya Imam Asy-Syafi'i. Jadi itu ulama besar yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Ternyata ya ini berdagang kain. Atau dalam yang lebih bawah lagi ada Imam Al-Ghazali. Nah, itu juga bisnisnya juga bisnis tidak jauh dari bisnis konveksi kalau sekarang. Karangannya, kitabnya cukup banyak dan sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Dia juga berbisnis. Ini siapa ini? Syekh Abul Abbas Al-Mursi berkata, al-mu'minul muhtarifu akmalu indi minal majazibi min masyayikhiz zawaya alladzina ya'kuluna bidinihim walaysa biyadihim hirfatun dunyawiyatun ta'ufuhum an sodakotin nasi wa usakhihim. Wah, ini sindiran, entah ini sindiran keras atau motivasi. Seorang mukmin yang bekerja itu lebih sempurna bagiku daripada syekh-syekh. Kalau sekarang mungkin kiai-kiai gitu. Daripada kiai-kiai yang mereka makan dari agama mereka gitu. Sementara mereka tidak memiliki profesi yang bersifat duniawi yang dapat mencegah mereka mendapatkan pemberian dari manusia. Jadi katanya orang mukmin yang bekerja itu lebih orang yang bukan kiai yang bekerja itu lebih baik daripada kiai yang hanya duduk manis di dalamnya, yang mereka itu tidak punya pekerjaan atau penghasilan apapun selain dari pemberian orang ketika dia menjelaskan ajaran agama. Nah, itu dianggap sebagai apa ya? Makan dari agama. Makanya seringkali kiai-kiai di pesantren itu punya bisnis kan. Supaya apa? Ya mungkin supaya mereka tidak bergantung kepada pemberian orang, cabisan gitu. Memang tradisi cabisan itu tidak bisa dihindari oleh
kiai. Dan saya pikir dengan husnuzon, tidak mungkin semua cabisan itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Mungkin saja itu untuk pengembangan pondoknya juga. Di samping itu, para kiai yang memiliki pesantren juga memiliki unit-unit bisnis. Ada yang bisnis air minum kemasan, atau punya koperasi, yang itu juga membantu perekonomian masyarakat sekitar untuk untuk mengimbangi minimarket yang cukup menjerat atau cukup mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Jadi kalau menurut Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, lebih baik tukang beca daripada kiai yang hanya menunggu cabisan. Itu menurut Syekh Abdul Abbas, ekstrimnya begitulah. Kalau bahasa ekstrimnya begitu. Cuma di masjid saja, dzikir saja, dan hidupnya hanya bergantung pada pemberian orang. Apalagi yang bukan kiai yang minta-minta, waduh, itu malah lebih ini ya. Catatan yang juga penting dijelaskan di dalam kitab ini juga dalam bekerja adalah bahwa kita itu diperintahkan untuk bekerja untuk mencari yang halal sekaligus yang kita butuhkan, yang halal dan yang dibutuhkan. Itu anjuran Islam, itu hanya itu, cari yang halal dan yang dibutuhkan. Tidak boleh cari yang haram, dan tidak boleh mencari harta atau mencari rezeki yang dimaksudkan untuk misalnya berbangga-bangga atau pamer dan seterusnya. Wafil hadis, di dalam hadis diterangkan, man talabad dunya halalan mukasiron mufakhiron laqiyallah ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa mencari rezeki duniawi yang halal tetapi dengan maksud untuk berbangga-bangga dan menyombongkan diri, maka Allah akan menjumpainya, maka dia akan menjumpai Allah sementara Allah murka kepadanya.